الفاتحة بالذي تعلم التعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحه الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين ومن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ جميع مقاصدنا وحوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية ويدل أعمارنا وأحبابنا في طاعته وطاعة رسوله مع كمال الصحة والعافية الظاهرة والباطنة ويتكرم علينا بحسن الخاتم عند الموت ويجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله ويفرد قلوبنا وقلوب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشدد شملهم ويفرج جمعهم ويقلل عددهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون وينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الإنس والجان حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الزيان وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para habaib, para masyayikh, para asatid, segenap takmir Langgar Jarhul, para sesepuh dan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di waktu yang mulia. Kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang mulia dan di majelis yang mulia, yang
Tidak kita ragukan sedikit pun majelis ini penuh barokah, dituruni rahmat, sekaligus menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau, di mana satu kali sholawat dan salam saja kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita bisa membuka kembali rutinan sebulan sekali, di mana insya Allah kita akan membaca kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah. Kitab yang dikarang oleh Waliullah Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fit dharain amin. Harapannya mudah-mudahan semua yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, setelah bulan Ramadan dan bulan Syawal kita lalui, di mana kita bersama-sama meyakini insya Allah melalui bulan Ramadan dan bulan Syawal, di mana kita satu sama lain saling memaafkan, maka harapannya dosa-dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah diampuni, sekaligus dosa yang berhubungan antara kita dengan makhluknya Allah juga diampuni. Karena para ulama itu menyatakan yang bisa diampuni dengan berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan itu hanyalah dosa yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dosa yang berhubungan antara kita dengan sesama kita tidak diampuni kecuali ketika kita meminta maaf kepada orang yang kita pernah berbuat salah kepada. Oleh karena itu sangat bahaya sekali kalau ada umat Islam ini kok satu sama lain saling bermusuhan, satu sama lain na'udzubillah min dzalik tidak sedikit tidak bertegur sapa atau putus hubungan. Dan itu enggak sedikit hadirin hadirat di zaman kita ini. Kadang-kadang rioyo ketemu rioyo itu loh, saya takut.
masih tidak mau saling memaafkan, masih sama-sama menuruti hawa nafsunya. Padahal dalam satu riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa salasin. Faman hajara akhahul muslim fawqa salasin summa mata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim putus hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Jadi kalau jengkel sama orang, jangan lama-lama. Kadang-kadang niku masya Allah, sampai sumpah-sumpah, saking mangkeli sumpah-sumpah. Pitung turunan ndak tak sepuluh, kadang-kadang sampai lenggis kambang ndak tak sepuluh. Jengkel sama orang itu jangan lebih dari 3 hari. Kenapa? Merugikan Anda sendiri. Jenenge ati mangkel kali tiyang niku garano penyakit. Terus terang garano penyakit, urip niku ndak iso enak. Ketika kita lihat orang yang kita jengkel kepadanya kok dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan, kok semakin jengkel kita nanti. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, tidak halal bagi seorang muslim putus hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Manusia itu ketika ada orang berbuat salah kepadanya jengkel, marah, emosi, itu manusiawi, tapi jangan lama-lama. Barang siapa yang putus hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, summa mata, kemudian meninggal dunia dalam keadaan belum akor, masih tetap putus hubungan, sama-sama kalau ketemu nggak mau salaman, nggak mau bicara, dakholan nar, masuk neraka. Siapa yang menyatakan ini? Wal'afu, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja. Ini keluar dari mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu dengan orang Islam yang lain saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aflihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Maka damaikanlah di antara 2 saudara kalian yang berselisih, yang cekcok, yang berseteru. Ojo le ana wong tukaran tambah dipanasi, tambah dikipasi, tambah diprovokasi, tambah dikompori. Jangan. Kita lihat orang-orang zaman dahulu. Kalau sudah ada orang yang berselisih, kalau ada orang yang sudah tidak akor, apalagi famili kok putus hubungan hanya gara-gara urusan dunia atau urusan-urusan sepele, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengakurkan kembali. Bahkan gak sedikit kadang-kadang mereka korban tenaga, korban uang demi mengakorkan. Karena memang yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam ini jangan saling benci. Kita umat Islam ini jangan saling dengki.
kita umat Islam ini yang rukun, yang bersatu, yang bersaudara. Itu yang diharapkan Nabi Muhammad SAW. La tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling benci, jangan saling hasud, jangan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Niku harapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya sebetulnya sing kadang pengin ngano Kanjeng Nabi sing rukun, sing bersatu umat Islam, saling perhatian, saling menyayangi, saling peduli, saling support. Niku lek kepingin ngano Kanjeng Nabi. Dan itu memang yang membahagiakan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita nggak seperti itu, kita saling dengki, saling caci, saling bermusuhan, saling hina, maka itulah yang menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang membahagiakan musuh-musuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal pilih kita mau yang mana. Mau jadi orang yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW, atau jadi orang yang menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu hadirin sekali lagi, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, yang masih ada cekcok, yang masih ada perselisihan, apalagi walafu, putus hubungan, apalagi sama famili, sama kerabat, apalagi na'udzubillah min dzalik, sama orang tua. Enggak sedikit juga loh. Sama orang tuanya cekcok, ribut, enggak akur sama orang tua, bertahun-tahun enggak masuk rumahnya orang tua, enggak sedikit. Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan? Ila mata. Umat Islam itu kalau mau meneladani Nabi Muhammad SAW, gak ada yang namanya dengki, dendam dalam hati, itu gak ada. Dengki, dendam itu sifatnya iblis dan orang-orang yang mengikuti iblis. Sifatnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad, gak ada yang namanya dendam, kebencian, kedengkian dalam hati. Banyak sekali cerita tentang itu orang. Kula jenengan ini sering maca maulid tiba. Apa diantaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Tiba? Akhlak mulianya Rasulullah SAW. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib, wa in khusima yasbut wa la yujab. Nabi Muhammad SAW itu jika diganggu ya'fu, pribadinya diganggu memaafkan, wala yu'aqib, dan tidak membalas, wa in khusima yasmut wala yujawib, diajak tengkar, dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki, nggak dilayani sama Nabi Muhammad, diam saja. Lu pertanyaannya, apa Nabi Muhammad nggak bisa jawab? Apa Nabi Muhammad gak bisa jawab? Apa Nabi Muhammad gak mampu membalas? Bukan itu. Itulah akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW. Tiang niku kalau dicaci mencaci berarti bedu. Kan
Kan begitu kan, dicaci mencaci, berarti sama dia dengan yang mencaci dia, gak ada bedanya. Apalagi dicaci satu kali balesi tanek, waduh. Dicaci satu kali, rong minggu ndak mandek, lancar, balesi lancar. Al Habib Abdullah Al-Haddad dalam satu riwayat beliau menjelaskan apa? Minal kabair as-sabbatani bis-sabbat. Termasuk di antara dosa besar dicaci satu kali, mencaci dua kali. Itu termasuk dosa besar dalam salah satu riwayat hadis. Gimana kalau dicaci satu kali, mencaci 10 kali, mencaci 20 kali? Walau kita semua manusia biasa para hadirin. Kula jenengan iki sanes malaikat. Gak luput daripada yang namanya kesalahan kekhilafan. Kan begitu. Kadang-kadang kita ini sudah jaga. Sikap kita sama orang kita jaga. Bicara kita sama orang kita jaga. Tapi kadang-kadang tolong aja kepelicu. Ada saja kita kadang, kalau bahasanya orang sekarang mungkin blank. Tepak pikiran rodok melayang ini, khususnya lek tepak gak duwe-duwe. Lek tepak subbarit. Pasare sepi, kadang-kadang ngomong niku rodok gelam biar. Ya sudah dimaklumi. Sebagaimana kita ini bisa salah sama orang lain juga bisa salah sama kita. Oleh karena itu mari saling memaafkan. Man 'afa 'indal qudra. Dalam satu riwayat hadis. Man 'afa 'indal qudra 'afallahu 'anhu yaumal usra. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain indal qudra, di saat dia mampu membalas. Memaafkan di saat dia mampu membalas. Iso balas tapi tidak gelem balas. Padahal tiang niku lek mari balas niku lego kan biasa. Lek ndak balas iku kempet kadang-kadang. Lek mari balas tambahan gede lego. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain padahal dia mampu membalas. Apa timbal balik imbalannya dari Allah? Afallahu anhu yaumal usra. Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan dia yaumal usra, besok di hari yang sulit di pengadilannya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang ringan, memaafkan kesalahan orang lain ini yang ringan, jangan berat. Cukup sebetulnya firman Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat baik, tidak membalas, fa ajruhu 'ala Allah. Yang ngasih pahala itu Allah langsung. Artinya nggak ada limitnya. Biasanya kan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat. Kalau sudah bahasanya fa ajruhu 'ala Allah, nggak ada limitnya. Diceritakan ada satu daerah penguasa saat itu ngutus seorang qadhi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut. Namanya utusan dari penguasa, digaji
tiap bulannya digaji oleh negara. Subhanallah, ini qadhi berada di daerah tersebut 1 tahun, 2 tahun, beberapa tahun nggak pernah ada orang yang datang punya masalah. Jadi gampang-gampangan udah orang tukaran, rukun terus, tahunan loh nih gitu. Kalau di sini kan udah ribut terus ya gitu. Tukaran untuk gak mari-mari. Majelas sih loh, majelas. Karepe kan supaya seneng farha. Isine majelasnya engkel-engkelan, otot-ototan tukaran kadang-kadang. Ini bertahun-tahun gak ada orang ribut, kondusif. Sampai si qadhi ini buat pengumuman. Wahai masyarakat di tempat ini, silakan kalau yang ada masalah datang kepada saya. Saya ini tiap bulan terima gaji tapi nggak ada kerjanya. Karena ini qadhinya orang alim, ngerti hukum, takut kepada Allah. Saat ini kalau kerja ini nerima gaji tambah seneng. Setelah 14 tahun baru ada yang datang 2 orang. Sangat bahagia ini semuanya, alhamdulillah. Hari ini baru saya ada tugas, ada kerjaan. Dipersilakan duduk 2 orang tadi. Silakan sampaikan apa masalah kalian berdua. Cekcoknya kalian, ributnya kalian ini apa? Silakan sampaikan. Disampaikan. Yang satu bicara, Pak qadhi, ini orang beli tanah dari saya. Kemudian ketika dia gali tanah tersebut, nggak tahu mau buat sumur atau apa, ternyata dia menemukan harta rikas, emas. Maka diberikan kepada saya menolak. Kenapa kamu menolak? Katanya qadhinya. Iya, karena saat itu ketika saya jual tanah, niat saya jual tanah seisinya. Berarti emas ini milik dia, bukan milik saya, Pak qadhi. Yang nolak ditanya, kamu kenapa menolak? Yang beli tanah tadi, kenapa kamu menolak? Gini Pak qadhi, dulu saya waktu beli tanah dari dia, niat saya beli tanahnya saja, nggak beli isinya tanah saya. Jadi emas ini bukan milik saya. Ini setelah 14 tahun loh, ada cekcok, ada perselisihan seperti ini. Perselisihannya podo ndak gelemi kepada dunia. Saat ini rokok sapak itu caru. Gara-gara rokok sapak caru. Gara-gara orang perempuan rebutan harim, iya lek koyo bidodari harim tidak apa-apa welek kadang-kadang. Tukaran buku-bukuan. Teman-teman. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum ada masalah ini tadi, qadhinya itu sempat tanya juga ke masyarakat. Wahai masyarakat, apa rahasianya? Di tempat kalian ini kok nggak ada orang yang berselisih? Kok nggak ada orang yang cekcok? Apa rahasia? Apa jawaban mereka? Kata mereka, kami sebetulnya tidak memerlukan qadhi, tidak memerlukan hakim.
Karena satu ayat dalam Al-Quran sudah menjadikan daerah kami ini gak ada orang yang cekcok, gak ada orang yang ribut, gak ada orang berselisih, gak ada orang yang tekan, gak ada orang yang gak akur. Apa itu ayatnya? Tadi itu faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepadanya, tidak membalas, ajrun 'ala Allah, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qadhi tadi bertanya kepada keduanya. Sebelum qadhi ini bertanya kepada keduanya ini ngomong sama si qadhi, kami datang ke sini. Tujuannya, wahai qadhi, emas yang kami temukan ini kami serahkan kepada antum, silakan antum mau gunakan untuk apa atau mau antum bagaimanakan, kita serahkan kepada antum. Tapi karena ini sekali lagi qadhinya ini orang yang alim, yang soleh, yang zuhud, nggak ada hubud dunia. Kalau zaman sekarang jika iko yang ngono wis tak serano jenengan wis akarepe jenengan, oh nggih monggo pun kula sing ngatur pun maksud pun jenengan. Ini mudah. Katanya si qadhi, tidak. Kalian berdua ingin selamat dari dunia, tapi kalian berdua ingin menjerumuskan saya ke dunia, enggak mau saya. Qadhinya juga nolak. Tapi bukan cuma nolak, dikasih solusi sama si qadhi. Dua orang tadi ditanya, kamu punya anak laki? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Nikahkan anak. Ini harta rikas, keluarkan dulu zakatnya khumus 20%-nya. Sisanya buat biaya pernikahan anak kalian berdua, buat apa? Nafkah hidup anak kalian berdua. Itu solusi yang diberikan oleh qadhi tadi. Intinya hadirin yang dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita ini jangan jadi orang yang berat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, masdadal abd bil afwi illa izzan. Nabi bersabda, tidaklah seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain kecuali dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya sing kata, jangan kita tertipu kalau ada yang menyatakan atau mempengaruhi, kalau kamu memaafkan martabat kamu jatuh, harga diri kamu jatuh, kolek nyepuro tambah diide-ide. Itu slogan-slogan pengaruh-pengaruh yang negatif, tidak positif. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Kan wonten sing kaya ngoten niku. Disetani kadang-kadang. Katanya nyepuro disetani, aja kon sepuro lho. Lek kon sepuro tambah ana regane kon. Lek kon sepuro tambah diide-ide. Lek kon sepuro tambah digawe dolanan kon. Enggak ada itu. Nabi menyatakan, masdadal abdu bil afwi illa izza. Kamu tidak memaafkan kesalahan orang lain kecuali kamu akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diganggu, disakiti oleh orang-orang musyrikin, tapi nggak ada dendam, nggak ada dengki dalam hati beliau, malah didoakan baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW.
Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki, nggak ada satu kalimat cacian yang keluar dari mulut beliau. Memaafkan kesalahan orang lain, yang mencaci maki dikasih uang oleh beliau. Begitu akhlaknya orang-orang mulia. Begitu akhlaknya orang-orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ciri kriteria hamba-hamba pilihan Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, mereka yang berjalan di muka bumi tawadhu, tidak ada sombong, merendahkan diri. Dan jika ada yang menghitung mereka, menjahili mereka, mencaci maki mereka, mencemooh mereka, mengejek, menghina mereka, qalu salam, ayyakuluna qawlan yaslamuna bihi minal ithm. Yang keluar dari mulut mereka tetap kata-kata yang mereka terselamatkan daripada dosa. Tidak ada kata-kata yang tidak baik. Dalam kitab Ihya, Syekh Ibrahim bin Adham ada salah paham sama satu orang. Dipukul kepalanya sampai keluar darah. Yang memukul ini nggak tahu kalau itu Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini sudah masyhur di zaman itu, ulama besar. Orang ini nggak tahu kalau itu Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika orang-orang menyaksikan Syekh Ibrahim bin Adham kepalanya berdarah dipukul oleh seseorang tadi ini, maka orang itu dikasih tahu, wahai fulan, yang kamu pukul ini Syekh Ibrahim bin Adham. Begitu dia tahu Syekh Ibrahim bin Adham yang dia pukul, seketika itu dia minta maaf, dicium tangannya, dicium kakinya Syekh Ibrahim bin Adham, minta maaf. Maka Syekh Ibrahim bin Adham berkata kepada orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, ketahuilah, ketika dia pukul kepala saya sampai berdarah, saat dia pukul kepala saya sampai berdarah, sa'altullaha lahul jannah, aku mohonkan kepada Allah untuk dia surga. Saat kepalaku dipukul sampai berdarah, saat itu juga sa'altullaha lahul jannah, aku mohonkan kepada Allah untuk dia surga. Yang mendengar itu heran, tanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, qila wa kaifa dzalik wa qabala maka, gimana itu engkau lakukan oleh Syekh Ibrahim bin Adham sedangkan dia telah menggolimi kamu, melukai kamu? Apa jawabannya Syekh Ibrahim bin Adham? Para hadirin hadirat, qala li anni alimtu anni ujaru ala ma nalani minhu falam urid ayyakuna nasibi minhu al-khaira wa nasibahu minni wa nasibuhu minni asyarra. Karena saya tahu saya dapat pahala atas apa yang saya timpa darinya tadi, maka saya tidak ingin bagian saya kebaikan dari Allah, sedangkan bagian dia kejelekan atau dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah berhusnudzon melalui Ramadan Syawal ini, dosa antara kita dengan Allah bersih, dengan makhluknya Allah insya Allah juga bersih, asal kita mau akur. Kalau masih ada yang cekcok, kalau ada yang masih putus hubungan, hendaknya kembali, ya, nyambung hubungannya dengan saudara sesama muslim, dengan famili, lebih-lebih dengan orang tua.
Kalau sudah dua-duanya bersih, tugas kita selanjutnya jaga. Jangan kotori diri lagi dengan maksiat, dengan dosa. Jaga yang baik terus hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk Allah. Rono sepunten sing kathah wonten tiyang niku sae nek Ramadan tok, nek Ramadan blangkrak. Ramadan jadi orang soleh, gak Ramadan gak jadi orang soleh. Ramadan gak gelem maksiat, Ramadan ya entek kobokan maksiat. Gak sedikit yang seperti itu. Mohon maaf, iya kalau kita ini masih punya kesempatan ketemu Ramadan lagi. Lah kalau belum ketemu Ramadan lagi sudah kedahuluan ajal, kotor lagi, dosa lagi, maksiat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Sebelum kita membaca kitab Risalatul Ma'amanah, kita baca biografinya Al-Habib Abdullah bin Alawi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini salah satu contoh manusia yang baik hubungannya dengan Allah sekaligus baiknya dengan makhluknya. Kebetulan beliau wafat ini. Beliau wafat pada hari Selasa. Subhanallah, tepat nih dina Selasa. Tanggal pinten 7 Dzulqa'dah. 7 Dzulqa'dah. Sekaligus kita niat ini mengenang beliau ini. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya Alhamdulillah Haddad. Tahun berapa? 1132 Hijriah. 1132 Hijriah dimakamkan di Zambal di kota Tarim, ya. Kemudian beliau dimakamkan di Zambal di kota Tarim di Hadramut, yaitu pada tahun berapa tadi? 1132 Hijriah. Jadi kita sama-sama saat ini ya sekaligus kita niat mengenang atau memperingati khalnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan walaupun tidak 100% kita bisa menyerupai atau meniru mengikuti jejak daripada beliau rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini saja mungkin malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang kembali seperti biasa Ahad pertama bulan Masehi, yaitu insya Allah yang akan datang ini bertepatan tanggal 1 Juni, hari Ahad 1 Juni. Insya Allah kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رب العالمين.